Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama aku Amanda yang bakal mereview jurnal dan akan membandingkannya. Teman-teman, jurnal kali ini tuh judulnya Politik Kewarganegaraan dalam Industri Musik, Konstruksi Citizenship, dan Eksklusi Kebijakan Hak Cipta Musisi di Indonesia. Ini tentunya jurnal milik dosen aku. Teman-teman, jurnal itu ya sebenarnya bakal ngebuka mata kita terkait soal sesuatu yang jarang banget kita dibahas gitu ya. Yang penelitian itu nggak pakai pendekatan fenomenologi ya, artinya mereka tuh ya benar-benar ngobrol langsung sama para musisi, pencipta lagu ya sampai band. Dan ceritanya itu real banget teman-teman ya, dari kisah nyata gitu. Dan banyak musisi bilang ya kalau negara kita itu memang ada tapi keberadaannya nggak kerasa dalam urusan hak cipta. Sistem royalti berantakan banget ya, bahkan data kayak karya itu nggak rapi, dan regulasi itu ya lebih terasa nguntungin pemain besar, bukan musisi-musisi yang berkarya. Nah, ada juga ya yang memilih mengartifikasikan lagu gitu loh, karena ribet gitu loh urusannya kalau semisal ditindaklanjutin dengan serius. Bahkan ya upaya musisi lewat organisasi seperti Parpri dan Fesmi itu udah dilakukan, tapi mereka tuh ya tetap merasa berjuang sendirian tanpa dukungan negara yang memadai. Intinya teman-teman, di dalam jurnal ini Bung tuh pengen ngasih tahu bahwasanya musik itu ya bukan sekedar hiburan gitu loh. Musisi itu ya warga negara yang berhak dilindungi karyanya ya. Hak cipta harusnya itu menjadi bukti kehadiran negara, bukan malah ngebuat musisi makin terpinggirkan. Oke, kita lanjut ke jurnal pembandingannya. Karya selanjutnya itu karya Thomas Harjono dan Alex. Jadi judulnya itu Empowering Artists, Songwriters, and Musicians in Data Cooperative Through Blockchains and Smart Contracts ya. Jadi teman-teman, jurnal itu ngomongin soal kepercayaan digital yang makin menurun. Musisi di luar negeri juga punya masalah yang hampir sama. Datanya royalti itu berantakan sekali, dan bahkan mereka tuh nggak tahu karya mereka dipakai di mana-mana saja. Ya, solusi yang ditawarkan oleh penulis dalam jurnal ini tuh keren banget ya, yang mengatakan bahwa mereka tuh ya harus mengusulkan koperasi data untuk musisi, lengkap banget dengan blockchain dan smart contract buat ngatur lisensi dan royalti secara otomatis ya. Kalau kita bandingkan dengan jurnal Bung itu ya, kalau jurnal itu fokusnya pada solusi dan teknologi, sedangkan kalau jurnalnya Bung itu fokus pada keterlibatan negara dan pengalaman musisi Indonesia sebagai warga negara yang merasa enggak dilindungi gitu teman-teman ya. Oke, ya kita langsung masuk ke jurnal selanjutnya yang bakal kita bandingkan lagi. Judulnya itu Computational Copyright Towards a Royalty Model for Music Generate AI. Karyanya Jun Weideng dan rekan-rekannya ya. Jadi teman-teman, dalam jurnal ini tuh ya masuknya ke dunia musik yang dihasilkan oleh AI gitu teman-teman. Masalahnya tuh ya ketika robot itu bisa bikin lagu, jadi siapa yang dapat royalti gitu loh. Bagaimana ngenilai karya yang mana yang diciptak AI gitu teman-teman. Jadi penulis jurnal itu tuh bikin model pembagian royalti khususnya untuk musik AI ya, lengkap dengan teknik pelacakan data dari karya asli yang dipakai untuk melatih AI. Kalau kita bandingkan dengan jurnalnya Bung, itu sama-sama ngebahas masalah royalti ya, tapi kalau jurnal ini tuh fokusnya kayak pada AI dan algoritma, sedangkan kalau jurnalnya Bung itu fokus pada musisi manusia dan bagaimana negara tuh harus hadir untuk mereka. Oke teman-teman, kita langsung masuk ke jurnal selanjutnya, judulnya Hullman Music Copyright Protection in the Digital Era, Legal Framework and Strategies for Enforcement. Jurnalnya karya Hullman dan rekan-rekannya. Jadi teman-teman, jurnalnya itu lebih hukum banget gitu ya, ngebahas terkait hukumnya, yang meneliti membahas bagaimana sih pelanggaran hak cipta itu dapat terjadi, kenapa gitu pembajakan itu makin gampang, dan bagaimana undang-undang hak cipta di Indonesia itu bekerja dalam dunia digital. Dan ternyata hasilnya ya teman-teman, aturan kita tuh sebenarnya cukup kuat banget teman-teman, tapi masalahnya ada di penegakan hukumnya. Masih banyak masyarakat yang nggak paham teknologi bergerak lebih cepat daripada regulasi, dan lembaga seperti DJKI dan LMKN butuh diperkuat. Kalau kita bandingin ya sama jurnalnya Bung, itu sama-sama ngebahas terkait perlindungan hak cipta ya. Kalau jurnal ini tuh fokusnya pada aturan dan penegakan hukumnya, sedangkan kalau jurnalnya Bung itu fokus pada suara musisi langsung dan pengalaman mereka sebagai warga negara. Oke teman-teman ya, kita masuk ke jurnal selanjutnya, judulnya itu Securing Music Sharing Platform Blockchain Based Approach, karyanya Isaac Ajay dan rekan-rekannya. Jadi teman-teman, jurnal ini tuh meneliti terkait bagaimana sih musik digital itu sering dicuri atau diunggah ulang tanpa izin gitu loh. Untuk mengatasi itu teman-teman, mereka tuh ngebikin desain sistem berbasis Ethereum blockchain yang bisa menyimpan karya musik secara aman dan mempermudah pembayaran royalti secara otomatis. Kalau kita bandingkan dengan jurnalnya Bung,
itu tuh sama-sama mau melindungi musisi. Tetapi bedanya kalau jurnal ini tuh fokus pada arsitektur teknologi, bagaimana sistemnya itu dibangun gitu loh. Sedangkan kalau jurnalnya Bung itu ya lebih fokus pada pengalaman sosial musisi terhadap negara. Oke teman-teman, langsung next ke jurnal selanjutnya, judulnya Artistic Citizenship Escaping the Violence of the Normative, karyanya Deborah Bradley. Nah teman-teman ya, jurnal ini tuh agak beda sih ya, kayak itu tuh terkait filosofisnya ya, yang ngebahas bagaimana sih istilah artistic citizenship sering terasa abstrak gitu loh. Sementara dalam kenyataannya seniman tuh sering banget berhadapan dengan negara yang kadang mereka tuh menekan atau menormalisasikan kreativitas mereka gitu loh. Penulis tuh menanyakan gitu loh, apa negara tuh benar-benar berpihak pada seniman atau justru membuat mereka terjebak dalam aturan dan identitas tertentu. Oke teman-teman, kalau kita bandingkan ya dengan jurnal Bung, ini tuh yang paling nyambung banget secara tema ya. Terus juga kalau jurnal Bung tuh ya sama-sama ngebahas posisi seniman atau musisi sebagai warga negara dan hubungan mereka dengan negara. Bedanya kalau jurnal ini tuh ngebahas konsep global filosofis, sementara kalau jurnal Bung itu nyajiin kenyataan lapangan dari musisi di Indonesia. Oke teman-teman, kalau kita simpulkan ya, jurnal ini dengan jurnal Bung itu memperlihatkan bagaimana sih musisi Indonesia tuh ngerasain langsung gitu loh ketidakhadiran negara dalam melindungi karya mereka ya. Padahal hak cipta itu ya adalah bagian dari kewarganegaraan mereka juga sebagai penciptanya. Terus juga 5 jurnal internasional yang kita bandingkan itu dapat memperkuat gambaran ini ya. Dari sisi lain juga ada yang menawarkan solusi teknologi ya, dan juga ada yang ngembangin model royalti untuk musik AI gitu, dan ada fokus pada penegakan hukum, dan ada juga yang membedah hubungan seniman negara secara konseptual. Walaupun pendekatannya berbeda-beda, semuanya bertemu pada kesimpulan yang sama, bahwa musisi butuh sistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak pada pencipta karya yang baik gitu, melalui teknologi yang lebih canggih ya, regulasi yang lebih tegas, atau kehadiran negara yang benar-benar teratasi. Oke teman-teman, mungkin semoga dapat bermanfaat dan menjadi pengingat penting bagi kita semua. Sampai jumpa ke review jurnal selanjutnya. Bye bye.